Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dering Hanif Maulana, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022, gelombang 4, angkatan 10, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini, lebih menekankan agar tersedianya sumber daya aparatur sipil negara yang unggul. Kedudukan ASN. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembinaan kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Berikut adalah fungsi dan tugas ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang terakhir, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, kedudukan ASN. Yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS, yaitu gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, kemudian jaminan pensiun dan JHT, selanjutnya pelindungan, dan yang terakhir pengembangan kompetensi. Kemudian untuk P3K-nya yaitu yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, perlindungan, dan yang terakhir pengembangan kompetensi. Berikut adalah kewajiban ASN. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian SKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Dan yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dengan sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Dan yang ketujuh, yaitu kepada setiap orang, baik dalam maupun di luar kedinasan. Yang kedelapan, yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan Perpu. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Berikut adalah kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang keenam, yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Perpu dan etika pemerintahan. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pihak lain. 10, yaitu tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11, yaitu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan Perpu mengenai disiplin pegawai ASN. Sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik,
ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Berikut adalah manfaat sistem merit. Bagi organisasi yang pertama, yaitu mendukung perbedaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Yang kedua, bagi pegawai, yaitu menjamin keadilan dan ruang. Yang kedua, keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Dan yang terakhir, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Manajemen ASN. Yang pertama, manajemen PNS pada pasal 55, yaitu manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat, dan jabatan. Kemudian pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, nilai kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Kemudian untuk P3K, menurut pasal 93, yaitu manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Selanjutnya, organisasi kepegawaian ASN. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Tujuan Korps yaitu menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Kemudian mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Sekian penjelasan saya mengenai manajemen ASN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.